Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi Lion Gate, kekuatan dari the universe untuk recharge diri kita, untuk perjalanan spiritual kita ke depannya. So, ini energi untuk Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita mulai dari obstacle, ya. Karena kalau kita punya banyak obstacle, ya gimana kita mau di recharge. Oke, jalan kita harus dibersihin dulu, baru kita bisa di recharge, ya. Aquarius, obstacle, clarify, medaling angels. Aquarius, obstacle, clarify, medaling angels. Medaling angels, clarify, please, clarify. Aquarius, obstacle, energy reading Lion Gate 2023. Clarify, please, clarify. Clarify, please, clarify. Thank you, medaling angels, thank you, thank you, thank you. Okay. Ini oke. Ini si Aquarius ini lagi bikin sibuk alam semesta. Ngebaca signalnya kusut. Dia kasih signal benang kusut. Opo tuh, kamu mikirin opo? Kamu lagi mikir apa, Aqua? Jelimet banget pikiranmu. Benang kusut. Jadi kamu ngirim signal yang nggak bisa kebaca gitu sama alam semesta. Ingat ya pikiran, hati-hati dengan pikiran. Kalau kita udah mikir kejauhan dan itu negatif, tuh cepet mending shutdown, tidur. Karena alam semesta sibuk nih ngerangkai apa ya, dia maunya apa ya. Ngasih kerjaan ke alam semesta ya. Bingung baca sinyalnya. Oke. Dan ini benar-benar terbakar di pikiran. Jadi mikirnya intens gitu. Mikirin lagi, oke, tidur capek, pikirannya kerja keras gitu kan. Tidur, bangun, mikirin lagi. Kamu mikir apa? Ya, overthinking ya. Pernah nggak ada yang overthinking? Kok sampai Z doang? Abjad itu kenapa sampai Z doang? Nggak ada, setelah Z emang nggak ada huruf lagi gitu. Saya pernah soalnya, saya cari tahu, ternyata ada gitu. Di bahasa yang lain itu ada, setelah Z ada huruf yang lain. Ada beberapa negara yang punya huruf setelah Z. Kamu overthinking tentang itu nggak? Oke, jangan ketawa Nona, ya jangan dibully ya sayanya. Overthinking, kenapa orang-orang tidak bisa memahamimu? Kenapa hubungan horizontalmu nggak peduli sama kamu, nggak respect sama kamu? Itu overthinking banget gitu di situ. Di sini cinta kasih, kebaikan, Archangel Raphael ya. Kok aku memberi terus perhatian, peduli, ngasih kebaikan, tapi kok akunya begini gitu. Kamu mungkin berpikirnya gitu. Kenapa kamu attraction dengan orang-orang yang haus dengan cinta kasih kebaikanmu? Kenapa orang-orang tidak berkomitmen sama kamu, melakukan hal yang kamu lakukan? Nah, karena ekspektasi, ini di pikiran. Dan ini kekuatanmu. Hati-hati gunakan powermu, Aquarius.
Oke, kalau kamu merasa bahwa sudah memberi yang terbaik dalam perjalananmu pada hubungan horizontalmu, lupakan kebaikanmu. Akan ada masa kamu akan menuai. Jadi, teruslah berbuat baik. Sepertinya kamu punya power tentang cinta kasih dan kebaikan di sini. Dan kamu nggak sendiri. Archangel Raphael or Divine Guidance yang terus menuntunmu. Si hatimu begitu peka ya, cepat iba, cepat luluh. Tapi ada sisi di mana hatimu juga terlalu rapuh karena kamu bergerak dengan pikiranmu. Ketika orang bereaksi, menyakitimu, mengkhianatimu, tidak peduli, mengabaikanmu, langsung hatimu terluka di sana. Karena memang peka. Ada kekuatan tuh dari hati kita ya. Kalau hati kita peka, ada dua kemungkinan. Kita terlalu rapuh karena terlalu merasakan, empat kita kuat banget. Tapi ada sisi lain yang gak enak gitu loh. Kita gampang kecewa, sakit hati. Merekam itu dirasa, terlalu meresapi. Dan itu seperti di pikiran gitu loh, yang akhirnya pikirannya bermain-main sendiri, terus ngasih signal. Ini divine guidance kamu nih bingung nih, Aquarius nih. Dia tahu bahwa hatinya tuh peka. Dia tahu bahwa itu akan melukai dia, tapi terus dia jalani. Bingung ini sebenarnya maunya apa. Karena kamu mudah sekali untuk overthinking gitu. Ini dia. Berusaha menebarkan kebaikan, cinta kasih, agar orang lain berubah. Ternyata yang kamu hadapi itu circle atau energi yang membatu. Hatinya membatu, pikirannya membatu, autentik dengan energi negatif. Dipertahankan energi negatif. Dan kamu terjebak di sana. Yuk, kalau semakin kita berusaha merubah seseorang, kita yang sekarat loh. Kita nggak bisa merubah seseorang. Kita sekarat. Oke. Nah, ini diperparah kalau partner hubungan ya, pasangan. Dia nggak mau berubah. Dia nggak akan pernah berubah, nggak akan mau berubah. Dia harus menemukan spiritual awaken di sini, atau kesadaran spiritual, dan ini harus datang dari Sang Pencipta. Energi yang lebih powerful untuk menghentak dan menggoncangkan hidupnya. Jadi, kamu punya visi untuk merubah pasanganmu atau partner bisnismu karena kamu King of Pentacles. So, bisnis ya di sini. Kamu pebisnis, kamu seorang mungkin punya bisnis sendiri ya, entrepreneur atau self-employee ya, punya bisnis sendiri, bekerja sendiri, kamu handling semua sendiri begitu. Terus kamu punya partner, di mana partner kamu buat masalah. Ini juga beberapa masuk ke hukum ya, mungkin di penjara karena melanggar aturan, menabrak batas, nggak punya boundaries. Nah, kamu frustasi. Seperti, you know what, kamu seperti menjaring angin ketika kamu ingin orang lain berubah. Coba ambil jaring,
Kamu jaring tuh angin, apa yang ada di jaring itu? Yang kamu dapat apa? Debu. Itu pun gak terlihat. Jadi I think like this is about your mindset ya. Kita diciptakan cerdas, ada pikiran, tubuh, dan jiwa yang cerdas dengan sensornya. Universe itu nyiptain kita tuh bener-bener deh. Gak ada manusia yang bisa menciptakan manusia yang seperti diciptakan oleh pencipta kita. Tubuh cerdas, pikiran cerdas, jiwa cerdas, ada sensornya. Kita tahu kalau kita kenal diri kita sendiri. Masih. You know what? Kamu seperti ngerasa gini, kamu ngajak orang partner bisnis, ujung-ujungnya kamu yang ngerjain sendiri. Semua ngandelin kamu deh. Mereka males gitu untuk inovasi. Kalau kamu kerja, karir kamu tuh nggak main-main di top manajemen. Dan semua orang ngandelin kamu. Kamu berusaha untuk ngasih pencerahan. Tapi inget ya, kalau benih kamu taburnya di lantai, di ubin, benihnya nggak tumbuh, benihnya busuk, mati. Benih itu harus di tanah yang gembur, yang subur. Baru tumbuh, kelihatan tuh benih apa yang ditanam. Nah itu filosofinya, kita nggak bisa merubah orang. Kalau kita merubah seseorang manusia, itu sama kayak kita menabur benih di lantai, di ubin. Mati benihnya. Oke. Kalau kamu bisnis, kamu tahu kamu punya kapabilitas, value diri kamu, jadilah pemimpin untuk bisnismu. Kalau di kantor, kamu bekerja dan kamu ada di top manajemen karirmu cukup bagus di sini, prestis, cukup seleksi saja siapa-siapa yang memang support untuk pekerjaan itu. Gak harus berharap mereka berubah. Kalau punya pasangan ini juga complicated ya, karena udah menikah. Kamu berjuang sendiri dengan komitmenmu. Sementara dia tidak mau berubah. Dan kamu tahu arah di hubungan kamu itu nggak arah ke yang bertumbuh, enggak. Oke. Bottom of the deck di sini ada Five of Wands, kemarahan meledak. Akhirnya kamu marah sama dirimu sendiri. Kamu marah, ini ledakan inner conflict. Kamu marah sama diri kamu sendiri, kenapa kamu izinkan mereka masuk dalam hidup kamu? Overthinking di sana. Kenapa dia seperti ini? Kenapa gue juga mau ya sama dia? Kenapa gue bangun bisnis ini kalau gue kerja sendiri? Kenapa gue mau punya relasi partner kayak gitu? Apalagi nih kalau yang udah di penjara. Kenapa? Tahu gitu gue nggak sama dia. Nah itu, jadi jebak gue. Nah itu. Kenapa gue kok PA ya gitu? Kenapa gue nggak sadar ya kalau gue tuh lagi ditipu? Nih marah sama diri sendiri, marah sama orang yang mengecewakan dia, dan overthinking, lalu kirim signal ke alam semesta. Dan alam semesta bingung, ini kok kusut banget ya signalnya. Nah, yang mengerikan lagi, makanya saya selalu bilang hati-hati dengan pikiran. Kalau kita pikir negatif, kita kirim signal ke alam semesta, yang negatif jadi dalam hidup kita. Kita narik energi itu. Jadi, kenali lagi dirimu. Kamu punya kapasitas yang besar. Ini prosesornya yang high prosesor ya. Kenali dirimu,
kapasitasmu, nilaimu, lalu terapkan itu pada dirimu. Dengan siapa kamu layak, untuk terkoneksi, even itu bisnis, karir, ataupun partner, ataupun situasi apapun. Ada beberapa ini marah karena ngerasa terjebak. Yang buat masalah partner bisnisnya, memang partner bisnisnya di penjara, tapi dia yang harus menanggung bebannya, ganti rugi. Karena dia terjebak, tertipu, sudah bersepakat bersama-sama dengan partner bisnis yang toksik. Dijebak dia. Kalau yang udah menikah, ngerasa tertipu, ini pasangannya. Mengakhiri hubungan, ini ada keributan tentang harta gono gini. Padahal pasangannya datang dengan posisi tidak punya apa-apa. Ini high capacity ya. Kamu sangat menjunjung tinggi dengan komitmen. Ingat, kamu punya tugas, visi dari the universe, menebarkan cinta kasih dan kebaikan. Inilah hatimu begitu ringkih di sana, begitu peka. Kamu mudah percaya sama orang lain. Tapi kepercayaanmu ya jadi sampah untuk orang yang ada di energi rendah. So, selesaikan kemarahanmu, Aqua. Jangan kirim signal yang merusak perjalananmu, yang mengotori perjalananmu. Ini ada energi Lion Gate 88 2023 untuk Aquarius. Clarify please. Clarify. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Perfect time, ada waktunya. Kalau memang sekarang kamu harus berproses, benahi dirimu, jadilah bersinar. Terus jadi sisi terbaikmu. Benahi. Jangan terjebak di jebakan circle yang negatif. Tuntaskan itu, ada waktu yang tepat kamu akan menuai apa yang sudah kamu tabur. Steady progress, Itu makanya, ini steady progress. Kamu kirim signalnya apa, itu sedang berproses. Mudah-mudahan ini signal positif. Makanya hati-hati dengan pikiran. Kirim signal yang benar. Sedang diproses semua yang sedang kamu pikirkan untuk dimanifest. Time to go, waktunya pergi. I love this energy. Jangan di situ, cari circle yang baru. Bangun mimpimu. Ini. The universe ngasih kamu semangat. Jangan berhenti di marah-marah, kecewa sama diri sendiri, sama orang lain, sama situasi apapun. Jangan terperangkap di sana. Ayo keluar. Ini dikasih semangat. Spiritnya dapat. Time to go. Waktunya pergi. Jangan stuck. Jangan stuck di kegagalan. Jangan stuck di rasa kecewa. Terus. Ini sudah ada di jalanmu. Waktunya akan tiba. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Kerja kerasmu. Ini kalau bisnis, dia terjebak, mungkin dia kerugiannya banyak, tapi kerugiannya itu bergantinya lebih besar, bisnisnya tambah gede. Karena lagi di jalan nih, makanya kirim signal yang benar. Jangan kirim signal asal-asalan. Hanya karena emosi, marah, overthinking, meledak, kirim signal yang gak benar di atas. Signalnya dikirim yang benar ya, yang kamu inginkan. Fokusin di sana, notice the sign. Ada tanda-tandanya, sudah sering dikasih tanda ke kamu.
See, you are not alone. Ingat, kebaikanmu, meskipun kamu dikhianati, kamu dijebak, kebaikanmu tetaplah benih yang akan tumbuh. Dan kamu udah dikasih tanda bahwa benih yang kamu tanam itu sudah berproses. Dan kamu juga dikasih tanda, ini circle negatif, ini jebakan energi negatif, kamu udah dikasih tanda. Tapi karena cinta kasih kebaikanmu tersentuh di sana, kamu ngegas. Udah ngegas, ngasih signalnya negatif ke alam semesta. The universe seperti kayak destroy your stuck moment and then okay, next gitu. Jadi kayak kamu lagi di bawah tuh langsung diangkat tinggi-tinggi, ini jalanmu gitu, langsung kayak spiritual awaken, dibangkitin kesadaran dia. Kayak ketampar, geser, ini jalanmu gitu. Makanya gini, kalau kita terkoneksi dengan energi rendah, jangan diresapi. Apalagi kalau tahu punya empat ya, punya hati yang peka, jangan diresapi, capek. Ngeresapin energi orang tuh capek. Kalau energi positif sih ngasih spirit ya, ngasih energi baru gitu. Tapi kalau energi negatif lu resapin ya, kotor jadinya. Gelas lu ini jadi kotor. Jangan diresapi. Hal-hal yang menyakitkan jangan terlalu diresapi. Cukup cari jalan keluar, tinggalkan. Ini dikasih tanda, so you are not alone. Kamu gak sendiri. Archangel Raphael or Divine Guidance mau menuntunmu, dikasih tanda lagi. Oke, dituntun. Jadi jangan stuck di situasi yang chaos. Dan jangan meresapi terlalu berlebihan ya, capek. Energi Aquarius, Lion Gate 88 2023 energi. Clarify please. Clarify. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Thank you. Thank you. Six ray of devotion, kesetiaan. Kamu punya empat, setia, menjalani kebaikan, tetap setia, berpasrah. Langitmu akan dicerahkan, anugerahmu akan diturunkan. Anggap aja ini kesetiaanmu berbuat baik, mau di energi rendah, mau dijebak, mau dikhianati. Yang penting di sana ada kebaikan, cinta kasih yang udah kamu tabur. Setialah dengan perbuatan baikmu, hatimu di sini. Oke, tapi jangan diresapi. Capek nanti. Nah, the pink rose of lady nada sih. Hati yang peka ya, ini empat kayaknya nih Aquarius nih. Berbuah, berbunga, cantik dengan indahnya. Ingat, hidup itu berwarna-warni. Ada energi rendah, ada energi tinggi, frekuensinya berbeda-beda. Boleh dijalani bersama, jangan diresapi. Oke. Meresapi banget ini si Aqua nih. Dia kalau cinta susah move on. Kalau udah nyaman sama pekerjanya atau sama staffnya, walaupun staffnya mencuri, menipu dia tetap mempertahankan orang itu gitu. Karena dia percaya orang itu akan baik, akan berubah baik. Padahal nggak akan berubah. Dia nggak mau berubah, stuck. Begitu juga dengan partner bisnis. Ini orang yang selalu percaya orang akan berubah ketika merasakan kebaikan. Oke, ternyata salah. Itu tadi, benih kalau kita lempar di tanah yang gembur pasti tumbuh. Tapi kalau benih taruh di lantai, mati itu benih. Nah, ini four ray of harmony, hiduplah harmonis. Dengan energi rendah, energi tinggi, hiduplah harmonis. Jangan terlalu meresapi. Kamu sumber dari cinta kasih, kebaikan,
memaafkan. Kamu tuh kayak anak kecil, udah maafin, udah lupa kesalahan orang, orang itu buat lagi, kamu kecewa lagi, kamu maafin lagi, orang itu buat lagi. Karena kamu percaya dia pasti berubah. Padahal enggak. Kita nggak bisa merubah manusia lain atau makhluk lain. Hiduplah harmonis, seimbang. Kalau kamu udah buat kebaikan, dia tidak menghargai kebaikan itu, tinggalkan. Adil pada dirimu sendiri. Kita kadang adil, kita liatin orang aja, oh ya saya harus bersikap adil sama orang lain. Pertanyaannya dibalik, kamu udah berbuat adil gak sama dirimu? Nah itu harmoni, ya, seimbang. Oke, I love this energy, orbs of light. Orbs itu seperti divine guidance atau guardian angel. Ya, kalau dari energi positif, kalau dari energi negatif ya devil, Satan. So ini ada energi tertinggi yang menuntun kamu. Kamu tuh cahaya yang dijaga karena kamu setia melakukan kebaikan. Kamu setia pada orang-orang yang tidak setia sama kamu, terutama dalam melakukan cinta kasih dan kebaikan. Oke? Kamu tetap setia. So Aquarius, kamu gak sendiri. Lion Gate portal yang terbuka adalah kamu diingatkan lagi untuk bisa terus berbuat baik dan lebih adil sama dirimu sendiri. Kamu dikasih kekuatan, kamu gak sendiri. Oke? Ada tandanya lagi, dikasih tanda rambu-rambu. Jadi kamu gak ada di jalan yang gelap ya. Jalanmu terlihat jelas ada rambu-rambunya. Jadi cukup pelajari rambu-rambunya, tanda-tandanya, signalnya. Karena kamu gak sendiri, jalanmu terang. Oke? Terima kasih untuk yang sudah nonton channel Nona Pastel ya. Juga yang sudah personal reading dengan Nona Pastel, terima kasih, terima kasih, terima kasih.